Halo Sobat AGD, gimana kabarnya? Pasti sehat-sehat banget ya. Kali ini kita akan ada sesi live bersama psikolog klinis AGD, Ibu Farida Eka Putri. Sambil menunggu beliau terima request-nya, sebentar kita tunggu dulu ya. Baik, halo Mbak Farida. Hai Tessa, apa kabar? Gimana kabarnya Mbak? Baik, alhamdulillah. Kamu gimana hari ini? Baik, alhamdulillah. Oke Mbak, kita langsung mulai aja kali ya live-nya. Kita mau bahas apa nih Mbak hari ini? Boleh, Tess. Kita mau bahas tentang kelola cemas saat hasil swab test positif COVID-19. Oke, soalnya sekarang lagi banyak ya dengan adanya varian Delta ini juga, kayaknya makin banyak yang kena gitu. Iya, betul. Dan sampai 2 tahun, ini kurang lebih 2 tahun pandemi Iya, COVID, lama juga ya, udah 2 tahun ternyata. masih banyak yang belum bisa beradaptasi. Terlebih ketika tiba-tiba nih dia nggak sengaja atau disuruh, biasanya kan disuruh kantornya ya untuk screening swab test COVID, kemudian tiba-tiba hasilnya positif gitu, down. Itu banyak sekali saya jumpai. Oke, Mbak, kayaknya mulai deh. Aku bakal tanya-tanya beberapa pertanyaan nih, terutama tentang gimana sih cara mengelola rasa cemas ini. Kadang kan orang kayak, ya mungkin ada yang cemasnya secara biasa aja gitu. Ya. Paling bentar doang, terus habis itu udah nggak cemas lagi. Tapi ada beberapa orang yang cemasnya tuh sampai berlebihan, Kak. Jadi sampai cemasnya tuh berlarut-larut, aduh gimana gitu. Cara mengatasinya tuh gimana sih? Oke. Terlebih ketika memang hasil swabnya positif ya, dimana kalau misalnya dia cemas, dia stres, imunnya semakin turun ya, semakin drop juga. Gini, sedikit aku jelaskan apa itu cemas. Jadi anxiety, cemas, perasaan gelisah, itu sebenarnya hal yang wajar ketika menghadapi ancaman. Ini kan virus corona ini ancaman bagi kita. Iya, betul. Gitu. Jadi cemas sendiri itu artinya adalah keadaan yang khawatir, yang terus kita keluhkan, yang terus kita pikirkan bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi sama kita. Itu anxiety itu sendiri, cemas itu sendiri. Nah, menjadi tidak sehat apabila kita tidak mengelolanya dan terlalu menghayati keadaan buruk yang menimpa kita. Gitu. Caranya agar tidak berlarut-larut, tadi cemas adalah hal yang wajar, namun kalau berlebihan itu tidak wajar dan memang segera diatasi. Cara menghadapinya adalah pertama, terima dulu acceptance, sadari bahwa kondisi kita nih emang lagi nggak baik-baik aja. Kita emang sedang sakit, sedang terpapar COVID-19. It's okay, nggak apa-apa. Itu dulu aja, karena semakin kita melawan, semakin kita merasa stres, nggak karuan, terus saya juga tadi imun tubuh jadi drop, dan pemulihannya malah semakin lama. Munculnya gejala-gejala fisik yang semakin berat lagi. Berarti bisa Jadi sampai ke fisik juga ya? Iya, korelasinya sangat-sangat signifikan antara kesehatan mental, psikologis, dan kondisi fisik. Gitu. Tapi banyak yang orang tidak menyadari. Makanya nih saya senang sekali akhirnya memberikan kesempatan bagi saya untuk psikoedukasi lebih luas lagi tentang bagaimana menjaga kesehatan mental. Biar Gitu. lebih banyak yang menyadari hal ini, terus bisa kayak, aduh nggak cemas lagi gitu. Mungkin Iya, ya. betul. Jadi sekiranya bisa Harapannya sih kayak memberdayakan gitu. diri sendiri, iya. Betul. Jadi gini Tess, tadi kan ketika sudah menyadari nih, yang kedua adalah, oke, masih shock nih, masih kaget.
hubungi orang-orang terdekat yang dipercaya. Entah itu teman, anggota keluarga, pasangan. Ceritain aja sama mereka ketakutan kita, terusnya juga stres kita, rasa sedih kita, kekecewaan kita karena kita terpapar. Itu dulu, emosinya dirilis dulu, emosinya dihilangkan dulu. Nah, dengan harapan kan orang-orang yang percaya, orang-orang yang peduli sama kita membantu meregulasi emosi kita. Dan yang ketiga adalah segera datangi Fasiankes terdekat. Gitu, untuk mendapatkan pertolongan secara medis. Ya, apakah gejala COVID-nya ringan, sedang, atau berat, nanti kan dapat treatment yang tepat dari dokter. Gitu. Harus tetap ke ahlinya ya, biar nanti kita dapat saran Betul. ataupun advice. Oke. Betul, jangan minum yang saya dengar nih banyak yang minum multivitamin, kata tetangganya, kata si A, kata si B, kata si ini, semuanya diminum Tanpa sembuh. sumber yang Enggak. jelas ya, Kak ya. Makanya, Padahal mungkin makanya, kebutuhan setiap orang tuh beda-beda ya untuk vitaminnya. makanya nih dampak anxiety juga nih kalau nggak dikelola seperti itu membahayakan diri sendiri. Juga malah ya kalau nggak datang ke ahlinya kita juga agak sulit ya untuk pulih lebih cepat. Gitu. Oke, terus selanjutnya Kak, Mhm. apalagi sarannya nih? Tadi kan udah ada penerimaan, hubungi orang Mhm. terdekat, lalu Mhm. ke Vaskes ya, biar Iya, dapat ke bantuan dari pasien. profesional. Betul, betul, betul. Entah itu dari tenaga kesehatan, dari dokter, dari siapapun di sana yang memang memberikan rekomendasi, saran yang tepat gitu untuk kita isoman. Entah itu isoman di rumah kah atau di tempat yang disediakan dari Fasiankesnya atau dirawat di rumah sakit, tapi saya ya harapannya sih kan bisa isoman secara mandiri ya. Isoman tidak Iya, membahayakan anggota betul keluarga yang betul. lain juga. Baik, berarti tadi ada Gitu. 3 langkah ya Kak ya, untuk Mhm. menghadapi rasa cemas itu. Nah, ini ada Betul. nih Kak tadi di komen. Eh, Mhm. gimana sih Kak kalau misalnya cemasnya itu waktu nunggu hasil swab? Apa yang bisa kita lakukan sambil menunggu tuh? Sambil menunggu, berdoa tentunya, jangan salah, berdoa memang secara psikologis ada hubungan kita dengan memperkuat doa, afirmasi positif. Kalau dalam psikologinya afirmasi positif adalah uh, komunikasi, pengungkapan uh, kita ke diri kita sendiri. Jadi semoga hasilnya baik-baik saja, semoga terus aja kayak gitu sambil menunggu ya. dan Iya, dan betul. pastikan tetap 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 isolasi, jangan jangan Nah, apa namanya, sebagai bertemu tindak dengan rekan pencegahan. kerja. Iya, iya, agar tidak menularkan sambil menunggu ini. Iya, betul. Oke, baik. Kak, aku punya pertanyaan selanjutnya nih. Mhm. Misalnya, kalau misalnya kita udah mencoba 3 kiat tadi, tapi ternyata kita masih tetap Mhm. cemas, apa yang harus kita lakukan? Kan kadang ada nih orang yang, aduh cemasnya bener-bener berlebihan. Gimana tuh? Iya, 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 iya. Iya, saya juga banyak tuh dapat klien-klien dari telekonseling yang ya udah jelas lah hasilnya positif tapi masih tetap cemas, masih tetap tidak menerima apa yang bisa dilakukan. Setelah 3 hal yang tadi, kita tanyakan lagi ke diri sendiri. Oke, apa yang membuat diri saya cemas? Karena anxiety itu objeknya tidak terlihat. Kalau takut itu ada objeknya. Oh, saya takut ular. Itu jelas. Tapi kalau anxiety itu masih abu-abu. Nah, yang perlu dilakukan lagi adalah bertanya, oke, saya positif COVID, apa yang paling saya takutkan ya? Apakah saya takut tidak selamat melawan COVID ini? Quote unquote, ya saya takut meninggal, saya takut mati gitu. Atau apakah saya takut karena COVID ini saya harus isoman, pekerjaan saya nanti terbengkalai, akhirnya saya dikeluarkan dari perusahaan saya bekerja. Atau saya terpapar COVID, saya takut nanti orang-orang yang saya sayangi, orang tua, pasangan, itu juga terpapar gara-gara saya. Nah, yang mana nih sumber kecemasan kita yang paling mendominasi saat ini? Cari tahu itu. Ketika lebih jelas apa yang membuat kita cemas, apa yang membuat kita gelisah, tidak nyaman, kita akan bisa lebih mencari solusinya. Misalnya kita takut nanti orang di rumah ikut terpapar, ya udah prokesnya lebih ketat, sebisa mungkin bertahan tidak keluar dari kamar tempat isolasi kita atau tidak mengobrol langsung sama orang-orang di rumah
Atau juga piring, alat mandi, alat makan itu terpisah dari orang-orang di rumah. Jadi ketika pikiran kita lebih jernih, lebih tenang, lebih tahu apa yang menjadi ketakutan kita, kecemasan kita, kita bisa lebih bertindak, ada aksi nyatanya. Nah, itu mengurangi kecemasan. Karena kalau diam saja dan tadi terus menghayati ketakutan itu, ya akan semakin drop dan malah membahayakan orang lain nantinya. Gitu. Oke, berarti jangan sampai cemas tapi kayak nggak ada penyelesaiannya gitu ya kak Iya, ya. iya, Mending kayak iya, banyak kayak yang seperti sebab itu. akibat aja lah ya. Akibatnya apa, Tanya sama sebabnya diri sendiri. apa, lalu kita memutuskan tindakannya. Oke, baik kak. Iya, Pertanyaan betul. selanjutnya kak. Nah, faktor apa aja sih kak yang mempengaruhi kenapa orang tuh bisa cemas banget? Cemas secara berlebih setelah mengetahui hasil swabnya positif. Karena ada beberapa orang juga yang dia tuh kayak santai-santai aja kayak gitu. Nah, penyebabnya apa nih orang cemas? Iya, orang kan beda-beda ya reaksinya. Iya, betul. Namun lebih spesifik lagi kalau saya mengutip dari catatan tentang aspek kesehatan jiwa dan psikososial wabah COVID-19 dari webnya Ikatan Psikolog Klinis Indonesia, itu yang membuat orang-orang cemas berlebihan ketika dia terpapar atau positif COVID. Yang paling tinggi adalah mereka takut merasakan sakit yang luar biasa karena COVID itu dan nanti meninggal. Kemudian ada juga dia tidak mau datang ke fasilitas kesehatan karena suasananya yang mencekam, karena takut tertular lebih berat lagi dari pasien-pasien di sana dan sebagainya. Namun juga kecemasan berlebihan karena takut kehilangan mata pencariannya. Isoman 14 hari tidaklah singkat sebetulnya. Apalagi juga tanpa kegiatan, rasa kita sakit juga. Kemudian ada takut diasingkan atau stigma dari masyarakat, dari tetangga biasanya. Dan dia juga merasa tidak berdaya karena tidak bisa melindungi dirinya sendiri dan orang terkasih, takut orang terkasih tertular karena kan virus corona ini cepat sekali ya menyebarnya. Dan yang terakhir itu adanya rasa tidak berdaya, rasa bosan, kesepian dan depresi selama isolasi mandiri. Gitu. Mungkin ini nanti bisa jadi topik lagi ya kak, gimana sih caranya buat biar nggak bosen lah waktu isolasi mandiri. Ya, Soalnya kan ada orang yang stuck banget, aduh stres banget nih kalau sendiri, padahal itu perlu gitu. Betul. Biasanya orang-orang dengan kepribadian ekstrovert yang harus bertemu dengan orang, tiba-tiba dia 14 hari harus diam, harus belum lagi kepalanya pusing, badannya demam, apalagi juga harus sendirian aja, nggak boleh dijenguk. Itu ya problemnya sendiri lagi. Jadi panjang gitu. Malah kalau saya baca dari literaturnya Psychological of Pandemic, sebetulnya yang bikin sakit itu bukan fisiknya, tapi memang psikisnya gitu, mentalnya yang lebih panjang sembuh, yang lebih panjang pulihnya dan mempengaruhi kesehatan fisiknya. Oke, berarti sebenarnya cemas sih boleh, tapi jangan sampai cemas berlebihan gitu ya kak ya? Iya. Nah kak, kalau misalnya udah sampai cemas banget gitu kan, ada nih kategori orang-orang yang sebenarnya membutuhkan bantuan profesional seperti psikolog. Nah, kita bisa tahu dari apa nih kak tanda-tandanya kalau misalnya kita memang butuh bantuan profesional untuk menangani kita yang sedang cemas berlebih ini? Iya, tanda-tandanya yang paling sederhana adalah ketika pikiran udah terasa penuh sekali, tapi merasa juga nggak ada orang lain yang bisa mengerti dirinya, dan yang paling akhir adanya pemikiran untuk mengakhiri hidupnya, yang entah untuk bunuh diri atau untuk minum obat secara berlebihan. Itu segeralah melakukan telekonseling. Kalau masa pandemi ini telekonseling dengan psikolog maupun psikiater terdekat gitu. Jangan sampai dibiarkan berlarut-larut. Oke, baik. Berarti tanda-tandanya itu ya, kalau misalnya sudah mulai aduh stres banget pengen mengakhiri hidup sampai kayak gitu ya kak ya, ada pada akhirnya. Namun biasanya sih di awal-awal klien saya bilangnya
mumet sekali, pusing sekali, tapi nggak ada yang paham sama dia, even itu keluarganya sendiri atau pasangannya, nggak ada yang bisa paham. Jadi ya memang dia butuh bantuan profesional. Nggak tahu juga mau cerita sama siapa, takutnya malah Ya. dikata lebay, sering banget tuh kayaknya. Atau Oke. biasanya jadi compare, jadi siapa yang sakit-sakitan, siapa Ngebandingin. yang ngebanding. Iya. Aduh, padahal itu nggak perlu banget dan nggak penting banget loh. Jangan pernah membandingkan sakitmu kalau misalnya kamu COVID ya, misalnya sama-sama COVID. Mending Iya, kayak ya udah iya. kasih advice positif aja. Iya, betul. Oke. Eh, nah, Kak, Hmm. misal nih di beberapa kantor itu kan udah ada psikolognya, misal kayak di AGD sendiri udah Hmm. ada psikolognya, kakak nih, Kak Farida, misal juga di tempat-tempat lain udah jadi misal kayak mereka membutuhkan bantuan psikolog, mereka tuh bisa Hmm. menghubungi psikolog yang ada di kantornya. Nah, Ya. gimana kalau misalnya Mhm. teman-teman yang sedang apa, yang sudah menerima hasil, lalu dia merasakan cemas, tapi dia nggak tahu mau hubungin siapa. Kira-kira ada nggak sih info kanal tertentu yang bisa Mhm. diinfokan buat kita kalau misalnya mau menghubungi psikolog kayak gitu? Oke, oke. Sejak tahun 2020 memang isu mental health terangkat karena COVID ini, jadi banyak sekali platform online tentunya yang menyediakan telekonseling. Ada yang secara gratis ataupun berbayar. Kalaupun berbayar juga affordable banget, bayarnya nggak terlalu mahal gitu. Namun untuk akun pemerintah sendiri, pemerintah juga bekerjasama dengan HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia, itu menyediakan telekonseling gratis. Sama nih caranya kayak AGD, tekan 119, tapi tekan lagi 8. Itu pertolongan telekonseling yang gratis juga dari pemerintah. Dan yang baru-baru ini, seminggu ini kalau nggak salah saya baca juga di Instagramnya Dinas Kesehatan Jakarta, Ikatan Psikolog Klinis Indonesia wilayah Jakarta itu bekerja sama juga dengan Dinkes Jakarta untuk mengadakan telekonseling atau pendampingan psikologis untuk para nakes atau orang-orang yang bekerja di layanan fasilitas kesehatan gitu. Jadi banyak kok, banyak 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 caranya asal kita ada kemauan untuk menolong diri sendiri. Berarti sebenarnya udah banyak ya Kak info mengenai Banyak, iya. psikolog-psikolog yang bisa diakses oleh orang-orang. Teman-teman bisa Mm-mm. catat ya untuk tadi bisa ke 119 lalu tekan Ya, 8. Benar ya Kak ya? layanan Oke. sejiwa. Sorry, namanya layanan sejiwa. Kalau di yang pemerintah, layanan sejiwa. Sehat, sorry apa ya, Layanan sejiwa. layanan sejiwa itu layanan psikologi untuk sehat jiwa. Iya. Jadi HIMSI sama pemerintah bekerja sama membentuk layanan sejiwa. 119 tekan 8 lagi. Oke, ini info bermanfaat banget. Mungkin kan banyak orang yang belum tahu gimana caranya, tapi sekarang mungkin dengan lihat ini jangan lupa dicatat ya 119 lalu tekan 8. Nanti Oke. akhirnya Nah, posting ya, bantu share oke, boleh untuk boleh boleh banget HIMSI-nya. Kak. Bisa bisa. Nah, karena selain karena gini, psikolog itu udah banyak kasih gratis, udah banyak kasih apa namanya, bantuan cuma-cuma, tapi kurang sosialisasi karena ya itu dia banyak banyak masyarakat yang masih menganggap tidak terlalu penting menjaga kesehatan, padahal kan tidak ada kesehatan yang sebenarnya itu betul-betul penting menjaga banget. kesehatan mental juga kan. Iya. Iya, betul Kak. Mungkin dengan kita mengadakan acara seperti ini ataupun campaign-campaign tertentu untuk apa ya bisa lebih menimbulkan kesadaran Mm-mm. masyarakat kalau misalnya sehat secara apa psikologis itu juga penting gitu. Ya, Oke. there is no health without mental health, kata WHO kayak gitu. Gak ada Wah, kesehatan tanpa kesehatan mental. betul. Bagus nih quotes-nya. Oke, oke. Nah, Kak, tadi kan kita udah bahas masalah cemasnya. Terus kayak gimana untuk mengatasinya. Nah, kita pengen tahu nih Kak lebih dalam apa sih akibat yang ditimbulkan dari kita cemas berlebih apabila kita Hmm. terkonfirmasi positif Mhm. COVID? Oke, ya tentunya tadi kesembuhan akan semakin lama, pulihnya akan lama, kemudian juga muncul gejala fisik yang baru, dan yang paling bahaya ketika kita denial, tidak terima terus-menerus hasil kita positif dan cemas, itu membahayakan orang lain. Karena saya juga pernah dapat Nah, itu satu dia. kasus yang
ketika dia positif, dia nggak terima, dia ingin lingkungannya juga kena gitu. Jadi dia nggak mau positif sendiri, nggak mau Aduh, sakit sendiri. itu bahaya banget Itu Kak, bahaya membahayakan banget sekali. ya. Iya, Itu gimana sih untuk menghadapi pasien COVID yang seperti itu? Maksudnya karena dia denial sendiri, terus kayak nggak terima, aku nggak COVID nih. Terus gimana tuh Kak? iya. Cara Jadi pada menghadapinya? cara menghadapinya adalah ya kita yang lebih rasional, yang lebih jernih pikirannya, menjaga prokes seketat mungkin, menghindari dia juga, karena kita tahu mungkin hasilnya sudah positif, dan sebisa mungkin terus-menerus dia mengedukasi, karena kan ya manusia repetitif ya, cara menangkap informasinya harus diulang-ulang terus. Iya, Gitu, jangan betul-betul. bosan-bosan untuk edukasi orang-orang yang memang belum paham bahwa sebenarnya tuh COVID nggak bahaya, tapi kalau kamu menular, kamu abai ketika kamu positif, ya kamu membahayakan orang lain yang belum tentu sekuat kamu gitu badannya. Iya, betul. Ini mungkin kadang beberapa orang tuh kurang kesadaran tentang hal itu gitu ya. Mungkin diri dia dan temannya baik-baik aja, tapi kalau Iya, misalnya terkena orang yang punya comorbid itu seperti apa? Baik-baik. betul. Oke, Kak, kadang nih kalau misalnya nih, oh iya, udah ya kalau misalnya kita udah menjaga prokes itu tadi denial, terus cara kita biar gimana ya percaya kalau misalnya nih aku nggak percaya nih kalau misalnya aku COVID gitu, apa aku harus swab ulang ya, apa aku harus gimana ya, enggak deh kayaknya aku nggak COVID, salah nih gitu, pasti ketuker nih, ada kan orang denial yang kayak Ya, gitu, gimana sih Kak banyak 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 mengatasinya? sekali. Bahkan saya beberapa kali, 1-2 kali tes antigen, PCR yang agak mahal pun juga dia tes berkali-kali, tapi masih tidak percaya. Itu tadi, kalau anxiety kan lebih banyak didominasi oleh emosi. Jadi sebisa Betul. mungkin emosinya dulu tuh kita redakan, kita hilangkan dulu ya, entah itu dengan cara cerita sama orang-orang terdekat atau melakukan hal yang menyenangkan bagi kita. Kelola dulu emosinya itu, kemudian baru kita bisa berpikir lebih jernih, lebih rasional. Karena kalau masih dilandasi oleh didominasi oleh emosi, itu akan sangat sulit sekali untuk berada dalam fase menerima. Jadi acceptance tadi sangat penting sekali. Terus ketika Iya. kita berhasil untuk menerima itu, kita akan lebih tenang. Setelah itu berdoa dan berusaha, karena mungkin kita udah menjaga prokes ya, dan menjaga prokes ketat, kecewa karena kenapa sih masih masih kena, padahal orang-orang yang abai kok nggak kena gitu misalnya. Iya, kadang ada yang membandingkan seperti itu. Iya, iya, kenapa saya yang kena, dibandingkan dengan terus bertanya kenapa, lebih baik mengganti, switch pikiran itu dan bertanya, oke, saya bisa apa dalam keadaan yang terbatas nih. Entah saya mau uh, melakukan hobi, biasanya kan hobi-hobi yang kalau kita lagi sehat walafiat jarang ya, maksudnya jarang kita sentuh karena sibuk, karena nggak sempet gitu. Kita bisa bisa mengasah lagi nih hobi kita, mengasah lagi nih skill Iya, betul. kita, bisa merencanakan lagi tujuan kita, target kita. Karena kan kita 14 hari nih dikasih waktu sama Tuhan, istilahnya kita bisa merenung, merefleksikan diri lagi, hidup saya sudah benar belum ya sekian tahun ini, apakah pencapaian-pencapaian saya sudah tercapai semua, apa yang salah ya, apa yang harus diperbaiki lagi ya. Lebih baik digunakan dengan hal-hal seperti itu dibandingkan dengan terus bertanya kenapa saya kena. Karena jangan dilupakan bahwa ada hal-hal yang bisa kita kontrol, ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Yang kita bisa kontrol itu menjaga prokes, tapi tidak bisa kita kontrol adalah hasilnya. Ya kalau lagi mau memang harus terpapar COVID, ya memang harus terpapar COVID. Nggak bisa kita lawan juga, tadi semakin melawan akan semakin sulit nanti pemulihannya. Berarti kunci utamanya memang harus ada penerimaan, acceptance tadi. Kalau misalnya nggak Ya, terima nanti malah, aduh mungkin membahayakan orang lain kali bisa ya Kak ya. iya, nggak selesai nanti. Iya betul-betul. Nah Kak, ini ada pertanyaan dari followers kita. Gimana sih cara menenangkan? Ini tadi kan kasusnya tentang gimana nih kalau kitanya yang kena dan kita cemas. Nah, kalau misalnya kita punya teman ataupun pasangan lah mereka kena dan mereka panik berlebih, apa yang harus kita lakukan?
Oke, ketika orang terdekat kita ya, apalagi orang tercinta kita yang terkena COVID, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita Betul. lakukan adalah diam dulu, diam sampai emosi reda. Jadi jangan jangan kayak jadi toxic positivity, tahu gak toxic positivity? Kalau orang lagi Yes. sedih tuh, dulu jangan sedih dulu, jangan sedih, sabar ya. Itu big no banget. Itu jangan dulu karena kita harus memvalidasi emosi-emosinya dia, emosi-emosi negatifnya dia. Kita ya diam dulu, tenang dulu ketika memang sudah lebih reda karena emosi sifatnya tuh temporer, nggak selamanya, sementara. Sampai reda dulu tanya, kamu butuhnya apa? Atau kalau dia nggak jawab, dia bilang nggak apa-apa, oke kalau kamu butuh saya ada untuk kamu. Bilang aja, itu cukup menenangkan kok. Itu sudah cukup sangat 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 merasa orang yang menerima kata-kata tersebut merasa diperhatikan. Hal sederhana tapi segitu berdampak dan bermaknanya untuk orang-orang yang memang sedang dilanda masalah. Jadi diam aja, kitanya juga nggak usah ikut panik, tenang dulu, kitanya juga harus kelola ketenangan kita dulu, kemudian tanya butuh bantuan apa, atau Oke. ya saya akan selalu hadir untuk kamu ketika kamu butuh apa-apa. Oke. Berarti Gitu. sebenarnya nggak masalah juga kalau misalnya kita menenangkan mereka, cuman kita harus kasih solusi juga kan ya? Iya, iya, iya. Iya, betul Namun sekali, terkadang Kak. tes, terkadang itu kalau di psikologis tuh nggak perlu kasih solusi, cukup hadir aja, hadir mendengarkan aja itu udah cukup sebetulnya. Ya kecuali kalau dia minta Baik, bantuan. baik. Iya, betul. Biasanya kalau orang-orang kena COVID itu kita kasih bantuannya kalau nggak semangat atau bantuan secara material, dikasih bantuan uang karena kan agak PCR untuk antigen tuh agak-agak mengeluarkan duit yang tidak sedikit ya. Kemudian juga bantuan makanan kesukaan dia walaupun nggak terasa juga karena kalau COVID tuh hilang tuh Iya, hilang kadang rasa-rasa beberapa ada makan. yang sampai hilang ya, aduh, dan itu nggak enak banget. Oke. Nah, Kak, ada lagi nih pertanyaan. Hmm, Kalau misalnya, tadi kan kita udah bahas kalau misalnya lingkungannya tuh memberikan support. Ini kalau misalnya lingkungan tidak memberikan support, kayak, aduh kamu COVID, aku nggak mau deket-deket kamu, udah kamu kesana aja, Ya, malah menambah panik gitu. Kita harus kayak gimana? Kan kita nggak bisa mengontrol mereka gitu. Yang bisa kita iya, kontrol diri sendiri. Gimana tuh, Kak? iya kadang stigma emang kejam ya. Apalagi dari orang-orang terdekat, emang seperti itu kenyataannya. Maka dari itu kita perlu memberdayakan diri kita sendiri. Kita yang harus menjadi supporter utama diri sendiri. Jangan terlalu bergantung secara emosional dengan orang lain. Ya udah kalau nggak ada yang dukung, kalau masih stigma, kalau mereka takut ya udah saya bisa apa ya untuk menolong diri saya sendiri. Mandirilah secara emosional. Aduh, Gitu. berarti nggak sehat banget ya itu kalau kita udah cemas malah orang-orang seperti itu, mending nggak usah didengerin aja ya, Kak ya. Iya, karena betul tadi kata kamu, kita nggak bisa mengontrol sikap, perilaku, pikiran orang lain tuh kita nggak bisa banget. Semakin kita ingin mendapatkan perhatian, semakin ingin diperdulikan gitu ya, kan semakin susah ya. Karena biasanya kan ekspektasi yang bikin kecewa. Iya, betul, betul Harapan, banget, Kak. harapan kita ke orang lain itu yang bikin kecewa. Oke. Kak, mungkin sesi kita udah masuk sesi terakhir nih. Sesi terakhir ini kita gunakan untuk tanya jawab aja ya yang lagi lihat live-nya. Tadi kan kita udah bacain beberapa pertanyaan dari question yang kita buka di Instagram story kemarin. Mungkin ada Oh iya, teman-teman di sini oh iya yang mau tanya. ada Iya. question box. Iya, tentang gimana sih cara mengelola cemas saat hasil tes swab kamu positif. Mungkin ada teman-teman yang mau tanya nih, coba aku bacain dulu ya Kak, beberapa komen tadi udah ada yang komen. Tes ini menarik dari tes dari Jafari Norsku. Kak, kalau rapid antigen mandiri tanpa ada basic perawat apakah boleh? Oke. Ini kita Coba diskusi pakai. aja kali ya, Tes, karena saya juga Iya bukan boleh, nggak apa-apa Kak. medis. Jadi sepengetahuan saya memang lebih lebih valid hasilnya ketika yang melakukan tuh nakes. Nakes juga nggak semua nakes bisa ya, Tes. Kalau di AGD itu memang ada orang-orang tertentu yang bisa melakukan swab tes karena kan dia yang lebih tahu seberapa dalam harus diambil Iya. sampelnya di hidung, di tenggorokan. Jadi
amannya dan untuk hasil yang yang berkualitas diusahakan untuk nakes yang Iya, melakukannya. untuk nakes sendiri sepertinya memang ada pelatihannya lagi bahkan Kak Iya, untuk swab iya, ini. Jadi saya rasa memang prefer lebih baik ke orang-orang yang sudah tahu aja, yang tenaga profesional seperti orang medis kayak gitu. betul, betul, betul. Ini dari Kak Ririn Yazid tadi identifikasi penyebab cemas. Aduh. Identifikasi penyebab cemas. Udah ya Kak ya tadi? Iya, udah. Oke. Nih dari Mas Pramdwi. Bukannya cemas itu manusiawi ya Kak. Kalau cemas kita jadi lebih aware. Justru kalau nggak Ya, punya aku rasa cemas suka. yang Iya, iya, bahaya. iya. Iya, nah, aku suka nih statementnya. Cemas itu manusiawi, iya. Cemas itu normal, wajar. Apalagi ada ancaman nih di depan kita. Kita memang harus lebih waspada, lebih prepare, lebih mempersiapkan diri, ini, itunya. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika berlebihan. Yang menjadi lebih maladaptif adalah coping cemasnya, apakah sehat atau tidak sehat. Karena banyak juga orang-orang yang coping cemasnya mereka itu tidak sehat, seperti misalnya minum alkohol, menenangkan kan, tapi tidak sehat. Oke, baiklah. Sorry to say merokok ketika lagi stres, cemas, menenangkan kan, tapi tidak sehat. Belanja belanja di mall nih biasanya cewek-cewek menenangkan sesaat tapi tidak sehat, untuk dompet juga tidak sehat gitu. Jadi Wah, cemas bahaya adalah kalian hal tahu yang nggak Kak wajar. kalau Iya, ke mall tadi? tapi menenangkan tuh secara emosional, Iya, dia happy, tapi happy sesaat, timbul masalah baru lagi beberapa hari kemudian. baik teman-teman juga harus bisa memilih nih kalau misalnya mau menyalurkan atau menenangkan rasa cemas itu harus lewat sesuatu yang positif. Jangan kayak sesuatu Ya, yang negatif asal menenangkan langsung dilakuin aja. Oke. Nah, ada nggak nih teman-teman yang mau tanya lagi? Kita tunggu mumpung kita lagi sesi bincang santai nih. Kalau misalnya ada yang ditanyain kan? ini kok loker nih, tes ada loker gak tes di AGD katanya gitu. Nanti humas Untuk akan loker, beritahukan. aduh haruskah aku jawab di sini kak? Ya untuk loker teman-teman ini aja cek website AGD untuk loker ada di sana semua. Untuk selanjutnya kita Yang terbaru akan akan jawab ada ya. pertanyaan yang relate dengan tema aja ya kak ya. Di mana? Tapi mungkin mereka cemas di masa pandemi ini udah ngelamar kerja sana sini, hasilnya belum ada gitu. Oke, Bentuk dari mungkin usaha. juga ya kak ya. Iya, untuk iya bener ya, ada yang tanya untuk loker langsung ke website AGD aja teman-teman. Kalau ada kegawat daruratan medis ke 112 atau 119. Mungkin Kak Farida ada yang mau cerita apa gitu tentang penanganan cemas nih? Mungkin ada orang-orang di sekitar Kak Farida sendiri kasus tertentu yang unik atau apa gitu Kak? Kasusnya sejauh ini yang bikin melelahkan adalah menanggapi hoax-hoax ya. Udahlah, kita lagi positif, waktu itu kan saya juga sempat positif 2 minggu yang lalu. Udahlah lagi positif, kemudian Aduh. juga lihat sosial media, lihat WhatsApp grup, lihat informasi juga masih ada yang nggak percaya sama COVID, sementara kita nakes di sini udah pada uh, berjatuhan satu persatu. Iya benar. Itu masih banyak stres, apalagi sudah hampir 2 tahun masih banyak yang denial, belum Iya. acceptance gitu dengan wabah ini. Itu Mungkin dari kita juga kadang lihat sendiri mengkhawatirkan. teman-teman yang di AGD untuk evakuasi itu sampai kewalahan. Ya. Evakuasi pasien COVID. Aduh, Mm-mm. benar-benar. Jadi intinya teman-teman jangan lupa buat prokesnya 5M-nya diperketat, jangan sampai lengah. Iya, iya. Karena maksudnya kalau misalnya kita positif, mungkin ada nggak cuman kita sendiri gitu kak yang ngerasain. Kita Iya. juga harus ada nakes, mungkin ada teman atau gimana yang tertular kayak gitu kan. Kita nggak mau kan itu terjadi. OTG sih yang paling berbahaya adalah OTG sama yang masih gejalanya ringan, yang dia positif tapi masih merasa sehat, jadinya
yang Hmm, abai dengan itu dia. isolasi mandiri dan Gimana Kak prokes. caranya biar mereka ini apa kayak ya walaupun aku baik-baik aja tapi aku positif jadi aku nggak boleh gimana pergilah atau apa gitu. Iya, itu terus diedukasi, diedukasi, diedukasi terus, dan ya udah, kita nggak bisa merubah orang lain, semakin kita merubah kita akan semakin stres sendiri. Jadi orang-orang terdekatnya yang harus Edukasi orang-orang lebih ketat terdekat lagi betul. untuk prokes, karena itu dia yang banyak tuh klien-klien aku yang eh, ada temannya misalnya kena, tapi orang tuanya yang malah meninggal, orang tuanya malah yang parah, yang sampai ke rumah sakit, yang sesal. Ya anaknya biasa-biasa aja karena memang gejalanya juga ringan kan, tapi membahayakan orang sekitarnya. Ya, dan beda-beda ya tiap orang nih. Oke Kak, ada pertanyaan dari Kak Ririn Yazid. Kalau cemas terus aku makan coklat boleh nggak Mbak? Boleh, boleh, boleh kopinya. Boleh, asal jangan berlebih. Nanti kalau berlebih lihat timbangan, nanti semakin stres, makin pusing karena naik Oh iya timbangannya. benar-benar. Benar Kak Makan Ririn. coklat, Boleh minum tapi kopi. asal jangan banyak-banyak. Nanti Iya, kalau timbangan semuanya naik boleh. tambah stres lagi. Aku COVID kok gendutan kayak gitu. Itu terjadi sama Iya. saya sih Mbak. COVID malah gendutan. Karena makan terus. Karena orang COVID kan yang penting sehat dulu, makan yang banyak kayak gitu. Naikin imun dulu ya. Tapi memang sih Tes, Iya betul. maksudnya di masa pandemi ini memang pencapaian terbesar kita adalah yang penting kita bisa bertahan dan ya sehat, sehingga masih tetap bisa terus produktif. Itu yang Iya paling betul. penting adalah menjaga kesehatan dulu. Ya terserah dia gimana. Tapi yang penting kita kita sendiri nih yang lebih aware jaga Sehat dulu. kesehatan kita. Karena itu Iya. mahal banget. Mungkin beberapa baru menyadari ya Kak waktu COVID kayak gini ternyata Hmm, sehat tuh mahal banget. iya, Waktu iya dulu betul. susah-susahnya cari oksigen atau apa, Mm-mm. aduh rumit ya. Nah, ada pertanyaan lagi Kak dari Jaya Syariah. Kak, gimana menghadapi rasa cemas jika berinteraksi dengan orang-orang yang baru selesai isolasi dan beliau pun enggak swab? Karena berdasarkan penelitian baru-baru ini menjelaskan bahwa isolasi selama 10 hari virus akan mati dengan sendirinya. Meskipun jika swab hasil positif, tapi virusnya nggak menular. Oh, gimana Kak cara menghadapinya? Kalau orang ini masih positif, tapi dia nggak bisa menyebarkan virus kayak gitu Kak. Kadang kan ada rasa cemas gitu kita untuk bergaul Tapi kita seperti yang itu. cemas ya. Tapi kita yang cemas ya tadi pertanyaannya. Betul, Diri kita yang kitanya yang cemas. cemas. Itu memang betul ya, betul, secara saintifik juga sudah diuji memang kalau kita terpapar COVID-19 sudah isoman 10 hari tanpa gejala, itu sudah bisa selesai isomannya, dan kalau masih ada gejala tambah 3 hari lagi, itu sudah juga selesai isomannya. Kita yang memperkaya pengetahuan juga untuk Iya, reduksi cemas baik-baik. kita sendiri, karena memang secara ilmiah yaitu dia valid sudah selesai gitu masa isomannya, dia sudah bisa beraktivitas kembali karena dia Seperti sudah biasa. sehat. Tapi kan virus, maksudnya bangkai virusnya itu masih ada di kita kan, sehingga ketika swab masih terdetek dengan alat Iya, walaupun swabnya. nggak bisa menular. Kayak Ya, gitu ini ya. juga ini juga kendala sih, maksudnya ini sih tes yang harus Masih, diedukasi, masih mm-mm, banyak yang takut. Padahal ya memang ya secara nyata sudah teruji juga sudah bahwa aman, iya. mm-mm, Tapi tetap aja ya Kak, gunakan masker, pokoknya tetap iya, prokes lah. Iya, ya bukan bukan karena bisa apa-apa, terulang tapi lagi ya, lebih baik. Nah, iya betul. kan nggak terulang lagi, jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama. Iya, betul Ya betul. walaupun nggak salah juga sih kalau kita kredit ya memang udah jaga. Nah, pokoknya saling menjaga satu sama lain aja, tetap prokes 5M. Nah, aduh, Kak, Pak Lemari Karim nih, kalau cemas minum kopi boleh nggak Bu? Boleh kan ya? Boleh, boleh. Boleh, boleh. Boleh, Waduh, boleh. Asal jangan kebanyakan, Pak. Pak, Mas Dimas Ramadan, cara penularan virus COVID-19 itu gimana, Kak? Nah, waduh, entar itu kita cari narasumber dokter gimana iya, teh. itu akan kita bahas di ini live berikutnya sama dokter ya, Kak ya. Tapi untuk Iya, cara iya. penularan virus ini kita udah pernah post, Kak. Mhm. Bisa dicari di postingan kita Nanti mengenai diangkat cara lagi ada penularan di virus. reposting Iya, lagi. betul.
yang Mungkin masih tentunya banyak yang sumbernya belum tahu. lebih Mm-mm. terpercaya, ya kayak Lebih gitu kan. kredibel. Betul. Nah, mau tanya dong, Cemas, karena intensif COVID belum cair, apakah masih wajar? Aduh, gimana ya, Bu? Wajar Sebentar ya, lagi, Mbak? sebentar Kayaknya. lagi saya, sebentar lagi. Sebentar lagi cair, oke. Yang penting berdoa. Mbak Farida Sarangyo. Sarangeo, ini ya Sarangeo. Oke. Ada nih teman-teman yang mau tanya lagi. Mumpung kita masih ada beberapa menit ya, Mbak, sebelum live Berapa berakhir. 15 menit lagi ya? 15 menit lagi tidak terasa ya. Cuap-cuap Nggak seperti ini kerasa memang. Iya ya, nggak kerasa ya. menghabiskan waktu juga dan ya nggak kerasa jadinya. Tiba-tiba jam Iya, pulang aja bener-bener. nanti. Justru ini saya Kayaknya buka sesi sesi psikologi biar tiba-tiba jam pulang aja udah selesai. Ngobrol-ngobrol terus aduh, pulang. nggak apa, Kak, yang penting bermanfaat kalau kayak gini. Iya. Iya, Bermanfaat buat saya harap banyak orang. saya harap memang obrolan ini walaupun judulnya bincang santai tapi bermakna. Ada yang teman-teman bisa ambil, ada yang teman-teman bisa apa ya praktekkan lagi di dunia keseharian teman-teman. Setidaknya dapat insight dulu, dapat pemahaman dulu, dapat knowledge dulu yang memang Iya, memang betul. apa ya, memang bermanfaat untuk kehidupan teman-teman di luar sana. Iya, tapi kalau aku pribadi emang merasakan live-live seperti ini butuh banget sih, Kak. Karena kan kita juga perlu tahu gitu, selain infografis tentang tips biar nggak kena COVID, kita juga harus menjaga kesehatan mental, maksudnya biar nggak cemas juga. Ini kapan ada acara Nih, AGD kapan lagi, lagi Kak? ada acara AGD? Acara kayak apa nih? Kalau pelatihan, insya Allah kita belum bisa menentukan ya. Kalau misalnya sudah Iya, enak nih kondisinya, COVID PPKM-nya enggak, COVID enggak lagi tinggi-tingginya, mungkin kita akan ada acara pelatihan. kita di Soalnya kantor ngeri juga juga mau ya, ya, Kak. maksudnya iya kita juga mau kan aktif lagi, banyak kegiatan lagi, Aduh, sharing session pengen banget, lagi Kak, ke itu. masyarakat tuh pengen banget. Tapi ya apa daya, kita harus menerima dulu keadaan yang tidak menyenangkan ini. Tapi Soalnya kan kan kita kita bisa sama-sama online, jaga. iya. Ah. Iya, iya, iya. Nah, ayo temen-temen, mungkin ada yang mau ditanyain, mumpung kita lagi sama Mbak Farida nih, nambah-nambah ilmu, biar nggak cemas juga. Boleh Pak tanya hal-hal lain yang tentang inilah, pengelolaan cemas, dan lain sebagainya, no? Boleh, boleh. Boleh, boleh. Nah, dampak psikologis akibat pandemi COVID, apa akan lama bertahan di jiwa? Ya, menurut literatur yang saya baca memang yang tadi The Psychological of Pandemic memang sebenarnya yang akan apa ya, yang akan bertahan lebih lama itu kalau tidak dikelola adalah kondisi psikologisnya karena nanti ada yang namanya PTSD. PTSD itu Post Traumatic Stress Disorder di mana kejadiannya udah selesai nih. Yang menimpa kita bencana selesai, tapi rasa-rasanya tuh rasa-rasa kecewanya, rasa sakitnya itu masih terasa misalnya di 3 bulan kemudian, di setahun kemudian, rasa insecure-nya juga masih apa namanya bertahan juga beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian gitu. Makanya kita harus mengelolanya, tidak diabaikan tapi dikelola. Karena emosi negatif yang saya pahami, emosi negatif itu kalau nggak dikelola dia sebenarnya ada, tapi bentuknya Ada, tapi bentuknya akan mungkin menjadi porsinya bentuknya aja kali ya. iya bentuknya nanti kalau tidak dikelola akan menjadi yang lebih lain, misalnya jadi takut keluar rumah. Itu kan tidak bijak ya karena kita memang harus bersosialisasi gitu, jadi lebih apa ya, jadi lebih parno, semua orang disemprotin karena kita takut kena lagi. Itu Iya. ada juga yang kayak gitu. Terus juga ya banyak dampaknya kalau memang kita nih secara psikologis itu belum apa ya, belum bisa mengelolanya. Baik, Kak. Berarti sebenarnya bahaya atau nggak bahaya itu tergantung porsinya. Jadi kayak mungkin takut wajar, cemas wajar, asal nggak berlebihan. Dan kalau misalnya udah berlebihan, harus kalian kelola. Kalau misalnya memang butuh bantuan profesional, segera hubungi yang tadi, 119 terus tekan 8. Oke, 8 nih, dari HIMSIT dan ya.
Jangan lupa diposting jika ada pelatihan. Siap, kita pasti posting terus Kak jadwalnya. Nah, nih ada Kak Wiwi Pujiningsih. Kak, gimana support temen yang cemas akibat sempat terkena COVID dan kehilangan salah satu orang tua? Nah, apakah aman obat cemas itu? Oke, ini masuknya ke grieving. Grieving itu duka cita. Ya memang kondisinya dia sedang tidak baik-baik saja. Memang kondisinya dia kehilangan, memang kondisinya dia berat gitu ya. Nggak apa-apa, semuanya ada waktunya. Proses berduka juga ada fasenya panjang gitu ya sampai ke acceptance yang itu. Tadi yang bisa kita lakukan adalah menyediakan telinga, menyediakan bahu, menyediakan apapun yang kita bisa. Tapi ditanya, kamu butuh bantuan apa? Gak apa-apa, jujur aja tanya. Kalau ada apa-apa, saya siap membantu kamu. Jangan ragu, jangan sungkan, hubungi aja aku gitu. Dan tadi untuk minum obat anti anxiety itu sebenarnya nggak apa-apa, tapi harus dibawa pengawasan psikiater. Jangan asal beli sendiri karena memang banyak sih dijual di apotek-apotek obat-obat anti anxiety gitu. Itu akan menjadi bahaya kalau tidak dibawa pengawasan dokter. Jadi jangan takut juga ke psikiater karena kalau ke psikiater harus minum obat, enggak semua psikiater ngasih obat, tergantung sejauh apa kondisinya mengganggu, sejauh apa kondisi kesehatan mentalnya ada di kita gitu. Jadi jangan takut, jangan ragu untuk ke psikolog klinis, untuk ke psikolog, untuk ke psikiater, ke tenaga mental health profesional. Oke, berarti sebenarnya nggak apa-apa ya Kak ya kalau misalnya tadi bisa diatasi dengan kayak selalu ada buat teman Mbak ini, untuk teman Mbak Wiwi, pastikan Mbak Wiwi selalu ada buat temannya. Terus mungkin bisa minum obat cemas tapi dengan pengawasan dari psikolog. Pokoknya jangan lupa Sorry, pengawasan dari menghubungi. psikiater. Psikolog Oke, tidak memberikan dari obat. psikiater. Psikiater yang memberikan obat, namanya farmakoterapi. Oke, siap. Berarti jangan lupa ke psikiater. Pokoknya dalam pengawasan psikiater ya Kak ya. Iya, pengawasan obat kalau minum. Kan apapun minum obatnya harus pengawasan dokter kan. Ke dokter umum, ke dokter spesialis apa. Kita nggak bisa kata orang dia sembuh minum ini. Nggak bisa tuh kayak gitu karena kondisinya orang beda-beda. Iya, betul. Nanti malah Harus komplikasi, sembuh enggak diidentifikasi komplikasi dulu iya. ya. Iya. Jangan asal makan obat jangan apa asal gitu. jangan asal buat diri kita, nanti panjang itu dampaknya investasi. Iya, sekarang kan juga ya. sering kan Kak ada kayak broadcast obat tertentu yang sebenarnya kayak aduh nggak setiap orang bisa, nggak setiap orang butuh gitu. Nah, oke, ada lagi nih Kak pertanyaan dari Kak Jaya Syariah. Apakah ada dampak psikologi terhadap perilaku di masa depan meskipun pandemi ini telah selesai dan apakah sudah ada penelitiannya? Ada, kalau penelitian literaturnya ada. Kalau misalnya mau cari, mau googling aja Steven Tyler di tahun 2019. Dia PhD dari Cambridge kalau saya nggak salah. Judulnya The Psychology of Pandemic. Di situ dijelaskan bahwa ada nanti di perilaku masa depan, walaupun coronanya sudah hilang, walaupun wabahnya sudah hilang, tapi ada dampak-dampaknya. Ya, misalnya tadi ada PTSD, ada depresi, ada insomnia, ada termasuk juga kalau nggak salah tuh ada ini panic buying juga, yang kalau kamu baca berita sebelumnya orang borong susu, orang borong masker yang berlebihan. Oke, baik. Berarti untuk dampaknya sendiri sebenarnya lebih ke arah negatif atau positif sih Kak menurut Kakak? Tergantung orang memaknainya. Nggak bisa digeneralisir. Ya. Oke. Baik, teman-teman, ada lagi nggak nih yang mau tanya-tanya? Kita masih ada beberapa menit lagi nih sesi live-nya. Ayo kita tunggu. Ya, kalau untuk kecemasan, poin yang ingin saya sampaikan adalah untuk tidak cemas, berdayakan diri kita sendiri dengan positive coping, maksudnya menyelesaikan masalahnya dengan positif, kemudian juga dengan menambah skills dan knowledge, agar karena kan kecemasan itu mungkin kita masih kurang paham
hingga kita nggak tahu yang sebetulnya seperti apa, yang idealnya seperti apa, yang sehat seperti apa. Jadi perkaya diri kita dengan wawasan dari sumber yang jelas juga, jangan katanya dan telang mentah-mentah, itu sama Iya, sekali cross check menimbulkan ya. kecemasan. Iya. Kak mau nanya, kalau hidung tidak bisa mencium, apakah dampak positif atau ada dampak? Ini karena COVID ya, tidak bisa menyium. Iya, beberapa COVID kan gejalanya ada yang anosmia, nggak bisa Iya, nyium tuh, iya, Kak. iya, 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 iya. Ya jangan sedih, jangan merasa sendiri karena saya pun masih kayak gitu sampai seminggu selesai isoman masih belum bisa mencium dengan dengan 100% sempurna gitu. Jadi kalau kata artikel-artikel kesehatan, kata dokter juga terus distimulasi penciumannya dengan apa bau-bauan kopi, terus yang bau-bau rempah-rempahan tuh yang menyengat setiap hari selama 2 sampai 4 menit, terus distimulasi, terus diingat-ingat lagi ini kopi baunya apa ya gitu. Oke. Tapi itu adalah Berarti hal karena yang itu COVID kok juga. dampak yang wajar. Iya, iya, iya itu ya tadi imun kita harus di boost juga dengan olahraga, makan sehat. Pola hidup sebenarnya sebenarnya sehat itu Pola murah hidup ya. Pola hidup sehat. sehat itu murah sebetulnya, cuman agak sulit kalau dilakukan setiap hari apalagi kita yang sibuk kayak gini nih. Cuman nggak boleh jadi Ada lagi alasan. nih, Kak. Apakah ada dampak penyakit lain selain COVID? Nah, penyakit lainnya seperti apa nih, Kak Dimas? Mungkin tergantung komorbidnya kali ya. Kalau yang ini. Oke, dampak penyakit lain. Nah, mungkin Kak Farida ada pesan yang mau disampaikan buat teman-teman. Gimana sih tentang pengelolaan rasa cemas ini tadi? Tentang apa gimana? Gimana, Tes? Iya, Sorry, mungkin gimana? ada saran ataupun pesan yang mau Kakak Farida sampaikan di akhir ini, di akhir live kita, buat teman-teman tentang pengelolaan rasa cemas tadi, biar nggak cemas berlebih. Oh, oke. Oke, poinnya adalah ketika sudah berusaha, ketika sudah berdoa, berserah diri, tenang dan yakin karena itu akan jauh lebih mudah penyembuhannya dibandingkan dengan kita yang terus panik, terus gelisah, malah terus membahayakan orang lain. Jadi kelola cemas itu sehingga diri kita merasa tenang dan yakin bahwa saya akan selamat, saya akan baik-baik saja melewati COVID-19 ini gitu. Dan terus berdayakan diri dengan ilmu dan pengetahuan dari sumber-sumber yang kredibel. Jangan cepat percaya hoax ataupun info yang sebenarnya cuma broadcast nggak benar, kayak gitu juga ya Kak ya, mungkin. Iya, batasi juga waktu konsumsi beritanya. Nggak perlu sepanjang hari, cukup sejam 2 jam itu udah cukup kok untuk baca-baca berita, menambah informasi. Kita perlu update memang, perlu update berita. Tapi kalau beritanya malah meresahkan, malah bikin takut, malah bikin gelisah, ya udah Aduh, iya, dibatasin. malah tambah cemas yang ada. Mm-mm. Itu juga kita kadang harus membatasi loh ya. Jangan sampai kayak semuanya dibaca, aduh, tambah cemas yang ada. Oke, Kak, besok minggu depan kita kan bakal ada bincang santai lagi nih. Ya, Nah, kira-kira boleh dong di spoiler kita bakal bincang santai sama siapa? aduh, insya Allah saya sedang memperjuangkan mengajak Pak Kanit tercinta kita, Pak Winarto, untuk Winarto, bergabung nih di oke. Bincang Santai. Pasti ilmunya lebih banyak, terus saya juga Iya, pengalaman betul. juga lebih banyak juga, Iya. lebih lebih bermakna juga dan lebih menginspirasi. Saya harap Pak Winarto bisa. Doakan Oke. aja ya. Kita boleh intip dikit tema minggu depan nggak, Kak? Oh, temanya surprise. Oh, Pokoknya surprise. Oke. tungguin aja postingan-postingan dari Instagramnya atau sosial medianya AGD. Karena banyak kejutan. Iya, tunggu aja ya nanti. Pokoknya yang penting besok ada bintang tamu spesial yaitu Pak Winarto selaku Kepala Unit Ambulans Gawat Darurat. Jadi pastiin kamu jangan kelewat live-nya. Untuk temanya Sekarang surprise ya. saya Pak Winarto. Surprise. Iya. Oke. Aduh, Kak,
ada yang tanya lagi, aku bacain boleh nggak nih? Apakah COVID-19 dapat ditularkan dari orang yang tidak bergejala? Yang OTG itu kan orang tanpa Iya, yang gejala, OTG. bisa Kak. Iya, bisa. Bisa. Sependek pemahaman saya tentang medis, iya bisa ditularkan. Bisa ditularkan ya. Jadi entah OTG ataupun bergejala sama-sama bisa menularkan. Justru itu membahayakan ya, itu justru itu yang lebih membahayakan dibandingkan Karena dengan orang yang nggak ada tahu ya gejalanya. Kak ya. Iya betul. Ya imunnya dia kuat, kalau ya itu kan sebelahnya belum tentu kuat. Aduh itu yang Iya, bikin pusing tuh betul. sampai sekarang, jadi bikin parno juga. Malah kalau nggak sadar ya Kak ya, ternyata positif, ternyata bergaul sama beberapa Mm-mm. orang yang punya komorbid, itu akan lebih bahaya. Makanya tetap prokesnya dijaga, Ya jangan sampai lengah. betul. Oke, Kak Farida, tadi kan kita udah bahas mengenai gimana cara kalau misalnya kita cemas, pengelolaannya seperti apa. Terus kayak kita sudah sesi tanya jawab juga, udah di spoiler juga nih tentang narasumber kita minggu depan. Nah, kayaknya kita bisa akhiri live-nya hari ini. Oh iya, sudah jam 1 ya saat makan siang. Ternyata Karena udah 1 jam, belum nggak berasa makan. banget ya. Oke, teman-teman, untuk minggu depan kita ada live lagi. Jangan lupa pantau Instagram AGD Dinas Kesehatan. Nanti kita akan beritahu temanya apa ya. Kalau sekarang sih masih rahasia ya, Kak. Masih surprise Iya, ya. surprise dong. Iya. Nah, ini ada Atau bisa juga pekan depan wajib nonton. Sobat AGD juga kalau mau nyumbang, bukan mau nyumbang ya, kalau mau tema apa gitu, topik apa, boleh Ah, boleh kasih iya. ide. Usul. Iya, betul. Jadi lebih kaya Sobat nanti AGD kalau misalnya informasinya. pengen usul tema apa, bisa lewat DM Instagram di AGD Dinkes DKI JKT ya. Nanti kami akan catat, akan kami berikan kepada Ibu Farida juga sebagai bahan pertimbangan. Siapa tahu nanti dibikinin live, ya kan Bu? Nah, oke. Ya udah Bu Farida, terima kasih banyak udah bersedia. Aku tanya-tanya ini masalah pengelolaan cemas ini. Sama-sama Tessa Nanti dan tim Humas dan AGD juga memberikan kesempatan sama saya untuk kasih psikoedukasi lebih luas lagi kepada masyarakat. Karena followersnya oke, AGD kan siap. cukup banyak nih ya, lumayan banyak. Ah iya betul. Nah terima Jadi kasih saya juga harap untuk ya. sobat AGD yang udah nonton. Jangan lewatkan pokoknya minggu depan, jangan sampai ketinggalan. Harus dicatat tanggalnya. Udah keluar flyernya nanti Karena langsung dicatat ini ya. Bapak tercinta kita ya, Bapak tercinta kita yang akan menjadi narasumber. Iya betul. Tag Pastinya dari banyak banget sekarang. ilmu yang bisa dipetik. Iya. Ya, jadi jangan sampai ketinggalan. Terima kasih Mbak Farida dan teman-teman semua. Semoga sehat selalu. Jangan lupa Terima terapkan kasih 5M. Tessa. Ya, oke siap Mbak Farida. Oke, satu lagi. Kalau misalnya ada kegawat daruratan medis, jangan lupa hubungi 112 dan 119. Oke, terima kasih teman-teman. Kita akhiri live-nya hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Dah, thank you Tessa, teman-teman. Thank you, Mbak. Dah, izin pamit.